Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Di sini ada tiga poin yang utama, yaitu proses fotosintesis. Yang kedua, menjelaskan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Yang ketiga, membuktikan proses fotosintesis. Ya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang proses fotosintesis. Fotosintesis adalah penggabungan atau rangkaian tindakan zat alami yang terdiri dari gula, dari zat anorganik yang terdiri dari udara dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya atau foton berorientasi matahari. Dari fotosintesis, glukosa atau gula dan oksigen dibuat. Karbohidrat ini adalah suplemen bagi tumbuhan. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan bahan untuk membuat campuran berbeda atau senyawa yang dibutuhkan tanaman. Sebagian dari ini disimpan sebagai makanan. Jika ada makhluk yang dimakan atau manusia, terjadi perkembangan energi dari energi berorientasi matahari menjadi energi sintetis pada tumbuhan dan selanjutnya berpindah ke makhluk atau tubuh manusia. Jika makhluk itu dimakan makhluk lain, demikian akan terjadinya perpindahan energi. Jadi sumber energi fundamental untuk kehidupan di bumi adalah matahari. Fotosintesis pada dasarnya dapat diuraikan sebagai siklus pembuatan makanan yang diselesaikan pada tumbuhan hijau dengan matahari. Selain sinar matahari, siklus fotosintesis ini mencakup beberapa enzim. Selama waktu yang dihabiskan untuk fotosintesis itu secara teratur diselesaikan oleh tanaman dan beberapa jenis pertumbuhan hijau dan mikroba akan menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam berbagai latihan. Selain itu, energi juga disebut makanan. Praktis semua makhluk hidup tergantung pada konsekuensi fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis penting untuk kehidupan di bumi. Makhluk yang dapat membentuk campuran alami dari campuran anorganik disebut makhluk hidup autotrof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian fotosintesis dan proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Fotosintesis dari kata foto yang artinya menggunakan cahaya, sedangkan sintesis artinya menghasilkan. Dalam artinya, molekul sederhana kemudian diubah menjadi molekul yang kompleks dengan menggunakan energi matahari. Dalam proses fotosintesis ini, yaitu dengan mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi yang akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen dengan menggunakan klorofil dan sinar matahari. Proses ini pada daun hijau, yaitu pada sel mesofil. Di dalam sel mesofil ini terdapat kloroplas dan di dalamnya terdapat grana. Fotosintesis dapat terjadi pada batang hijau dan beberapa bagian bunga lainnya. Di permukaan daun ada 0,5 juta kloroplas per meter persegi. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sedangkan air melewati urat daun. Di bawah ini ada bagan kloroplas dan organelnya. Nah, di sini itu namanya membran luar. Dan yang ini granulum, yang ini lumen, dan ini stoma, dan bagian ini adalah namanya tilakoloid. Dan yang terakhir ini adalah membran dalam. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada makhluk hidup yang memiliki klorofil. Klorofil merupakan salah satu pigmen tumbuhan yang dapat ditemukan pada kloroplas dan berupa bakterioklorofil A, B, C, D, E.
dan bakterioviridin. Klorofil A dan B ditemukan secara unik yang ada pada pertumbuhan tingkat tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan, yaitu nih perbedaan klorofil A dan B. Siklus fotosintesis mencakup dua rangkaian reaksi berturut-turut, khususnya reaksi terang dan reaksi gelap. Seperti namanya, reaksi yang bergantung pada cahaya juga disebut reaksi Hill. Kemudian, reaksi gelap tidak bergantung pada cahaya dan disebut sebagai reaksi Kelvin-Benson. Fase reaksi terang menghubungkan retensi cahaya dan transport elektron, perpisahan air, dan pembentukan ATP energi di tengah jalan fosforilisasi. Hasil dari reaksi cahaya kemudian digunakan dalam respon ketidakjelasan, khususnya pada tahap biosintesis. Reaksi gelap adalah hasil rekayasa fotosintesis yang menyiratkan bahwa perkembangan energi terjadi dalam reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stoma oleh perkembangan enzim katalis. Reaksi gelap memperbaiki CO2 dan mensintesis karbohidrat atau gula. Reaksi gelap juga bergantung pada hasil dari reaksi cahaya, yaitu ATP dan NADPH spesifik. Reaksi gelap juga merupakan jalan menuju fiksasi karbon dalam gelap melalui senyawa intermediate yang menyebabkan perkembangan gula dan pati. Melvin Kelvin dan timnya memanfaatkan radioaktif 14 CO2 dalam fotosintesis Royal Sp. Alga hijau seluler. Jalur fiksasi karbon kemudian diintegrasi dengan paduan strategi radioaktif berikut. Ini jelas terjadi di setiap tanaman fotosintesis. Berikut ini garis besar reaksi gelap atau siklus Kelvin. Yaitu dimulai dari CO2 dan menghasilkan Gray-Seldey triprosate. Yang kedua, 3 bagian siklus Kelvin menghasilkan satu produk molekul. 3 tahap, yaitu faksi karbon, reduksi CO2, regenerasi RUBP. B. Reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. 1. Reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis termasuk salah satu contoh dari proses anabolisme. Anabolisme sendiri merupakan suatu reaksi sintesis atau penyusutan yang awalnya dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Fotosintesis mulanya disusun dari beberapa senyawa anorganik dari klorofil menjadi senyawa organik, yaitu karbohidrat dengan menggunakan cahaya matahari. Yang A. Reaksi terang. Reaksi terang melibatkan peran dari suatu cahaya. Reaksi terang merupakan reaksi dengan menggunakan cahaya matahari yang digunakan sebagai sumber energi secara langsung. Reaksi terang biasanya terjadi di dalam membran tilakoid, di dalam kloroplast atau disebut grana. Kelangsungannya memerlukan komponen lainnya seperti pigmen fotosintesis dan air. Proses fotosintesis memerlukan keterlibatan berbagai macam spektrum warna. Tetapi tidak semua spektrum warna bisa digunakan dalam proses fotosintesis. Spektrum warna yang bisa digunakan sesuai dengan pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya warna merah dan spektrum cahaya warna biru. Pigmen fotosintesis terdiri dari 2 jenis, yaitu klorofil dan klorofil B. Keduanya dapat membentuk suatu kelompok dan bisa disebut sebagai fotosistem. Fotosistem terdiri dari 2 jenis, yaitu fotosistem 1
Fotosistem 1 disebut juga sebagai P700. Hal ini dikarenakan fotosistem 1 dapat memuat klorofil A dan klorofil B dan dengan perbandingan 12:1 dan panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 sebanyak 700 meter. Yang kedua, fotosistem 2. Fotosistem 1 disebut juga sebagai P680. Hal ini dikarenakan fotosistem 2 dapat memuat klorofil A dan klorofil B dan dengan perbandingan 1:2 dan panjang gelombang cahaya yang mampu menangkap oleh fotosistem ini adalah 680 meter. Pada reaksi terang terdapat 3 tahapan yang terjadi, antara lain sebagai berikut. 1. Aktivasi klorofil. Berawal dari perangkapan foton yang berasal dari cahaya matahari dan klorofil, dan akan melepaskan elektron atau eksitansi dari klorofil. Akibatnya klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua, fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pemecahan molekul air yang dilakukan oleh elektron dari fotosistem 2. Pemecahan molekul air akan menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan O2. Selanjutnya O2 akan dilepaskan ke udara sekitar. 3. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik. A. Transport elektron siklik. Transport elektron siklik bisa saja terjadi karena dengan terangkutnya P700 oleh akseptor dan kembali lagi ke semula, yaitu P700. Disebut juga sebagai fotosistem 1, dan transport ini bisanya menghasilkan ATP. Alur proses dalam transport elektron siklik antara lain sebagai berikut. Fotosistem 1 melakukan peran sebagai penerima cahaya, sehingga elektron di dalamnya dapat mengalami ekstilasi, dan hal ini disebut sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari P700 kemudian ditransfer menuju ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke arah semula, yaitu P700, dan hal ini disebut sebagai transport elektron. Elektron dia berasal dari akseptor masuk menuju ke dalam kompleks sitokrom. Dengan masuknya elektron menuju ke dalam kompleks sitokrom dapat mengakibatkan peningkatan energi, sehingga dapat mengubah ADP menjadi ATP. B. Transport elektron non-siklik. Proses yang terlibat adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari P680 dapat diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Namun beberapa elektron tidak akan kembali, sehingga disebut non-siklik. Transport ini dapat menghasilkan oksigen O2 atau O2, ATP, dan NADPH. Proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik antara lain sebagai berikut. Fotosistem 2 dapat menerima energi ke bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya dapat mengalami ekstilasi. Proses ini dapat disebut juga sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 dapat memecahkan molekul air, sehingga menghasilkan ion H+, O2, dan elektron. Proses ini disebut juga sebagai fotolisis air. Elektron yang berasal dari P680 kemudian ditransfer menuju P700 melalui akseptor.
Elektron yang berasal dari akseptor dapat masuk ke dalam kompleks stikrom sehingga terbentuk ATP. Bahkan elektron yang berasal dari akseptor elektron akan diterima oleh NADP. Karena itulah NADP dapat mengikat ion H+ yang merupakan hasil dari fotolisis air. Maka NADP berubah dapat menjadi NADPH. Urutan reaksi terang antara lain sebagai berikut. Fotosistem 1 menangkap foton. Hal tersebut dapat mengakibatkan elektron di dalamnya menjadi tereksilasi. Terbentuk ion H+, elektron, dan O2. Kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Elektron yang merupakan hasil pemecah molekul air masuk ke dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor elektron. Elektron kemudian diangkut menuju ke kompleks sitokrom sehingga dapat terjadi peningkatan energi. Energi tersebut akan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Elektron yang berasal dari sitokrom diangkat menuju ke fotosistem 1, lalu menuju ke akseptor elektron berikutnya. Elektron yang akan diterima senyawa NADP. Hal tersebut dapat mengakibatkan tarikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP dan disebut sebagai transport elektron non-siklik. Elektron dari fotosistem 1 kemudian akan diangkut menuju akseptor elektron menuju ke kompleks sitokrom, lalu kemudian kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini terjadi jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Hasil dari reaksi terang antara lain NADPH, ATP, dan O2. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan suatu reaksi pada saat proses fotosintesis terjadi di dalam stroma dan tidak memerlukan sumber energi dari cahaya matahari. Terdapat 3 tahapan reaksi gelap antara lain sebagai berikut. 1. Pengikatan atau fiksasi CO2. Berawal dari pengikatan, karbon dioksida dan senyawa ribolsa bifosfat RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang menjadi tidak stabil. Kemudian molekul akan pecah dan menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. 2. Reduksi senyawa PGA. Dalam tahapan reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima oleh PGA dari ATP. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Kemudian senyawa 1,3 bifosfogliserat lalu diproduksi oleh NADPH yang diubah menjadi senyawa fosfoglyceraldehyde -3P atau PGAL. PGAL dapat terbentuk dan akan digunakan sebagai bahan baku glukosa serta pembentukan dari RUBP. Regenerasi RUBP. Yang ketiga, senyawa PGAL akan menjadi fosfat dari ATP dan dapat diubah kembali menjadi RUBP. Alur terjadinya proses reaksi gelap antara lain sebagai berikut. 1. 6 molekul RUBP memfiksasi ke 6 molekul CO2 menggunakan bantuan enzim Rubisco. Kemudian terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang menjadi tidak stabil. Ke-6 molekul tersebut kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. 2. 12 molekul PGA kemudian mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. 3.
Molekul 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat kemudian menerima ion H+ dari NADPH sehingga menjadi tereduksi berubah menjadi 12 molekul fosfoglyceraldehyde -3P atau PGAL. Dengan diterimanya oleh 6 gugus fosfat dari 6 ATP serta 10 molekul PGAL kemudian akan bergenerasi menjadi RuBP kembali. 5. 12 molekul PGAL lainnya akan saling bergabung atau sama lain dan membentuk satu molekul glukosa atau C6H1206. C. Membuktikan proses fotosintesis. Sejarah percobaan SAS. Percobaan SAS diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1860 oleh seorang ilmuwan asal Jerman, yaitu Julius von SAS. Ia berhasil menghasilkan zat gula atau karbohidrat atau amilum. Tujuan percobaan SAS ini adalah untuk mengetahui peran cahaya dalam proses pembuktian bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik tersimpan dalam bentuk amilum. Alat dan bahan untuk percobaan SAS yaitu sebagai berikut. 1. Tanaman berdaun yang berada dalam pot. 2. Alkohol 70%. 3. Iodium atau lugol. 4. Air. 5. Aluminium atau kertas keranjang. 6. Pemanas air. 7. Kaki 3 dan bunsen. 8. Gelas beker. Langkah-langkah percobaan fotosintesis. 1. Beberapa daun ditutup menggunakan aluminium foil pada malam atau sebelum matahari terbit. Lalu, daun yang lainnya dibiarkan saja dengan tujuan untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. 2. Kemudian letakkan tanaman di tempat yang mendapat cukup cahaya matahari. 3. Pada sore hari, petik daun dan buka bungkusan aluminiumnya. 4. Daun yang telah dibungkus dengan aluminium tersebut kemudian dimasukkan dalam air dan direbus selama beberapa menit, lalu rebus daun dalam alkohol yang panas, dengan tujuan agar sel-sel daun rusak dan amilopas dapat pecah dan zat amilum akan bebas tersebar serta perebusan dalam alkohol juga bertujuan untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Warna daun akan menghasilkan warna yang pucat dalam proses ini. 5. Kemudian angkat daunnya setelah klorofil larut, lalu tetesi dengan larutan lugol atau iodin. Amatilah perubahannya. Kesimpulannya, dalam percobaan SAS ini, perbedaan yang ada antara daun yang ditutup aluminium foil atau tidak dapat dilihat setelah daun ditetesi larutan. Bagian permukaan daun yang terbuka berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa adanya amilum merupakan hasil fotosintesis, sedangkan pada bagian permukaan yang telah ditutupi aluminium menjadi berwarna pucat. Hal ini dikarenakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Setelah melakukan percobaan SAS, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Fotosintesis perlu cahaya. 2. Proses fotosintesis menghasilkan amilum. Terbukti pada bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat, sebab tidak melakukan proses fotosintesis, jadi tidak mengandung amilum. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun yang disengaja maupun disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.